tapi argumentasinya yang dibuat sampai hari ini sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kenapa dikait-kaitkan dengan seorang YouTuber yang ya saya juga tidak mengerti. Dan saya tegaskan tidak ada masalah pribadi saya dengan YouTuber manapun juga. Kalaupun mereka punya masalah, ya itu terserah mereka. Tapi memang haters ini memang luar biasa. Cara mencocologi, cara mengcreate, cara memanipulasi, cara membentur-benturkan, terutama kepada saya dengan YouTuber-YouTuber lain yang notabene dia adalah YouTuber Ba'alawi. Tapi itulah kreativitas haters plus 62 dalam rangka eksistensinya sebagai seorang haters di semua akun. Kalau konteksnya dalam hal ini adalah akun yang khusus membahas mengenai nasab Ba'alawi. Ya, memang harus kita apresiasi para haters ini agar memang dia mempunyai ruang, mempunyai panggung. Karena ya untuk membuat satu akun, untuk membuat prolog atau monolog atau vlog atau apapun juga yang itu terkait dengan media sosial itu memang tidak gampang dan memang butuh pengalaman, butuh jam terbang, butuh rating agar kontennya memang direkomendasikan oleh platform YouTube. Sekali lagi saya tidak ada masalah dengan YouTuber yang mungkin anda sebutkan berkali-kali di kolom komentar terkait dengan diri saya. Saya tidak ada terkait apapun juga. Kalaupun kemarin saya pernah memposting sebuah meme yang dibuat oleh YouTuber tadi yang itu jelas-jelas melecehkan Gus Potpleret, kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan, yaitu Gus Potpleret, mengenai apakah itu akan terus lanjut diproses secara hukum atau bagaimana, itu terserah otoritas dari Gus Potpleret. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak ada terkait masalah internal, masalah pribadi dengan seorang YouTuber manapun juga, apalagi YouTuber dari kelompok Ba'alawi. Saya tegaskan sekali lagi, saudara-saudara. Haters memang sekali lagi harus dikasih ruang, harus dikasih panggung agar mereka terus eksis. Karena kalau tidak ada haters memang di dunia media sosial ini cukup monoton, cukup sesak dengan ide-ide, akhirnya tidak bisa atau dengan kata lain bahwa haters itu adalah memancing sebuah inspirasi untuk membuat karya-karya sebuah konten ya. Itu pasti dan ini bukan soal kalah atau menang. Ini bukan soal pengecut, pecundang, nggak berani, nggak gentleman, atau apapun juga yang haters katakan kepada saya. Tapi ini soal harga diri, soal marwah. Saya ulangi sekali lagi bahwa dalam pembahasan kurang lebih setahun ini mengenai rungkatnya nasab Ba'alawi ini berangkat dari idealisme, kemudian berkembang menjadi edukasi. Walaupun memang di framing, lo mah sok-sok idealisme, lo mah sok-sok edukasi. Ya, itulah fakta bahwa haters memang sebagai blok untuk selalu membentur-benturkan semua konten kreator yang ada di YouTube. Itu fakta. Tapi kalau saya melihatnya bahwa para haters ini bukanlah sebuah blog, tapi sebuah inspirasi untuk terus kita semakin kreatif, membuat karya-karya yang inovatif, membuat narasi-narasi yang ya itu memantik untuk terus ditonton oleh semua kalangan, agar
apa yang kita buat ini bukan sebagai sebuah konten yang plagiat, sebuah konten yang hanya mengulas persoalan internal fitnah secara pribadi, bukan. Sekali lagi bukan. Dan memang silahkan, ini memang harus di-framing terus oleh para haters dari kubu sebelah, dari Ba'alawi ataupun YouTuber-YouTuber dari Ba'alawi untuk terus mengcounter YouTuber-YouTuber yang sepemahaman, yang garis lurus, yang sevisi misi dengan Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Kiai Haji Nur Iya, dan Dr. Manakem Ali. Jadi ini bukan klarifikasi, ini juga bukan curhat, tapi ini fakta yang akan saya bicarakan ini memang sebuah fakta dari dasar bagaimana para haters ini berargumentasi, bagaimana YouTuber-YouTuber Ba'alawi ini berargumentasi untuk meng-create YouTuber-YouTuber yang garis lurus, sepaham, sepisi, semisi dengan perjuangan Kiai Jemaluddin, perjuangan Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Kiai Nur Iya, Dr. Manakem Ali, dan Gus Abbas Buntet ini untuk terus dikonter, tapi konterannya, tapi argumentasinya yang dibuat sampai hari ini sampah.